kita bahas pada video kali ini adalah untung, rugi, harga jual, dan harga beli. Kemudian kita juga akan membahas mengenai pajak dan diskon. Lalu kita juga akan membahas mengenai bruto, tara, dan neto. Dan juga yang terakhir kita akan membahas mengenai bunga bank, tepatnya bunga tunggal ya. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah untung, rugi, harga jual, dan harga beli. Dalam suatu penjualan, kadang ada untung dan ada rugi. Untung adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Harga jual harus lebih tinggi daripada harga beli. Jadi, rumus untuk menghitung untung adalah harga jual dikurangi harga beli. Sementara rugi adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Harga beli harus lebih besar daripada harga jual. Rumus untuk menghitung rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. Selanjutnya, ini cara untuk menentukan presentasi untung atau rugi. Presentasi untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Sementara presentasi rugi adalah rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Kita juga bisa menghitung harga pembelian atau harga penjualan. Jika presentasi untung atau presentasi ruginya diketahui. Pada penjualan yang mengalami keuntungan, harga pembelian adalah 100 dibagi 100 ditambah presentasi untung dikali harga penjualan. Sementara, harga penjualan adalah 100 ditambah presentasi untung dibagi 100 dikali harga penjualan. Selanjutnya, kalian bandingkan juga ya perbedaan rumus jika rugi. Nah, supaya lebih jelas, kita coba contoh soal berikut ini. Anto membeli motor baru dengan harga 17 juta dan dijual lagi dengan harga 18.360.000. Tentukanlah keuntungan yang diperoleh Anto dan presentasi keuntungan yang diperoleh. Untuk yang A, untung itu rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Jadi, kita tinggal kurangi saja 18.360.000 dikurangi 17 juta. Jadi, Anto mendapat keuntungan Rp1.360.000. Sementara, presentasi keuntungannya adalah untung dibagi harga beli dikali 100%, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 8%. Contoh soal yang kedua, seorang pedagang memiliki barang yang dijual dengan harga Rp126.000. Jika dari harga tersebut, pedagang mendapatkan keuntungan 5%, tentukan harga pembelian barang. Rumus menghitung harga pembelian adalah 100 dibagi 100 ditambah presentasi untung dikali harga penjualan. Masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, sehingga kita akan memperoleh hasilnya harga belinya adalah Rp120.000. Berikutnya, kita akan belajar mengenai pajak dan diskon. Pajak adalah kewajiban yang harus diserahkan seseorang kepada negara. Ada dua macam pajak yang akan kita pelajari, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan dipotong dari gaji kotor seseorang. Cara menghitungnya, pajak penghasilan adalah persen pajak dikali gaji kotor. Sehingga gaji bersih yang diterima oleh seorang pegawai adalah gaji kotor yang sudah dikurangi dengan pajak penghasilan. Sementara pajak pertambahan nilai adalah pertambahan harga suatu barang yang kita beli. Rumusnya persen pajak dikali dengan harga barang yang belum diberi pajak. Jadi, harga total yang harus kita bayar adalah harga besi ditambah PPN. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai diskon. Diskon atau rabat adalah potongan harga yang dikenakan pada harga suatu barang. Besarnya potongan harga adalah persen diskon dikalikan dengan harga awal, sehingga harga setelah diskon adalah harga awal yang sudah dikurangi diskon. Nah, supaya lebih jelas, kita coba contoh soal berikut ini. Rosi bersama Ina pergi ke sebuah restoran. Restoran tersebut mengenakan biaya PPN sebesar 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dipesan. Jika harga semua pesanan mereka adalah Rp385.000, maka berapakah total harga yang harus mereka bayar? Jadi, kita hitung dulu PPN-nya. PPN sama dengan 10% dikali harga belinya Rp385.000. PPN-nya Rp38.500, lalu kita jumlahkan sehingga total mereka harus bayar Rp423.500. Sekarang kita lanjut contoh soal kedua. Harga gaun yang tertera pada label harga adalah Rp350.000. Gaun tersebut dijual dengan potongan harga 15%. Tentukan besarnya potongan harga gaun tersebut. Berarti kita tinggal kalikan besarnya diskonnya adalah persen diskon dikali harga awal. Diskonnya 15%, harga awalnya Rp350.000. 15 per 100 dikali Rp350.000, berarti diskonnya adalah Rp52.500. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bruto, tara, dan neto. Pengertian bruto adalah berat kotor, yaitu berat bersih ditambahkan dengan wadah.
Sementara neto adalah berat bersih, berarti berat kotor yang dikurangi dengan berat wadah. Rumus bruto adalah neto ditambah tara. Rumus neto adalah bruto dikurangi tara. Rumus tara adalah bruto dikurangi neto, atau kita juga bisa gunakan rumus presentasi tara dikali bruto. Presentasi tara sama dengan tara per bruto dikali 100%, dan harga bersih adalah neto dikali harga persatuan berat. Supaya lebih jelas, kita langsung coba contoh soal. Ibu membeli satu karung beras di pasar seberat 40 kg dengan tara 2%. Tentukan berat bersih atau neto beras yang dibeli ibu. Kita gunakan rumus neto sama dengan bruto dikurangi tara, sedangkan tara adalah persentase tara dikali bruto. Nah, tara sama dengan persentase tara dikali bruto, berarti 2/100 dikali 40 kg. Taranya adalah 0,8 kg. Jadi berat wadahnya adalah 0,8 kg. Neto beras berarti bruto dikurangi tara. 40 kg dikurangi 0,8 kg, jadi neto adalah 39,2 kg. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai bunga bank. Jika kita menabung di bank, maka saldo akhirnya akan bertambah karena adanya bunga. Cara menghitung bunga bank adalah jumlah bulan menabung dibagi 12 bulan dikali persentase bunga dikali jumlah tabungan awal. Jumlah tabungan di akhir masa menabung adalah tabungan awal yang ditambahkan dengan bunga. Jadi saldo akhirnya adalah tabungan awal yang ditambahkan dengan bunga setelah sekian lama kita menabung. Supaya lebih jelas, kita coba contoh soal berikut ini. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal ayah adalah 24 juta. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan sebesar 12% per tahun, tentukan bunga simpanan yang ada di tabungan ayah setelah 8 bulan dari saat pertama menabung. Jadi, ayah nabungnya 8 bulan ya. Rumusnya tadi adalah jumlah bulan dibagi 12 bulan dikali persen bunga dikali tabungan awal. Jadi kita masukkan nih, ayah nabungnya 8 bulan. Jadi 8 per 12 dikali bunganya adalah 12%, 12 per 100 dikali M. M itu adalah saldo awal 24 juta. Hasilnya 8 per 12 dikali 12 per 100 dikali 24 juta adalah 1.920.000 rupiah.